Para mahasiswa sekalian, kita sekarang memasuki topik berikutnya, yaitu sinyal dan data pengamatan GNSS. Seperti saya sampaikan sebelumnya, di materi ini kita akan melihat lebih detail tentang sinyal dan data pengamatan GPS. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi sinyal GPS ini fungsi utamanya adalah untuk dalam tanda kutip memberitahu kita sebagai pengamat tentang di mana posisi satelit itu berada, berapa jaraknya dari pengamat, tentunya lengkap dengan informasi waktunya ya. Karena kan satelit ini, satelit GPS bergerak cepat ya di bidang orbitnya, kira-kira 4 km per detik ya. Jadi masalah waktu ini penting. Jadi sinyal GPS ini memberitahu pengamat waktu pengamatan, kemudian posisinya, dan jaraknya dari pengamat. Di samping itu tentunya nanti kita lihat sinyal GPS juga berisikan informasi lainnya ya, misalnya kesehatan satelit dan lain-lainnya. Nanti kita akan lihat lebih detail lah ya di slide-slide selanjutnya. Nah, nanti kalau kita sebagai pengamat mengamati sejumlah satelit ya, misalnya kalau dalam konteks absolute positioning misalnya 4 satelit, maka kita nanti dari informasi yang ada di dalam sinyal satelit GPS tersebut, kita bisa menentukan koordinat kita, posisi kita di permukaan bumi, serta parameter lainnya kalau kita misalnya mau menurunkan ya dari data-data dan informasi yang ada di dalam sinyal GPS tersebut. Nanti kita lihat sinyal GPS ini pada dasarnya itu dia perlu memenuhi beberapa fungsi ya. Yang pertama, kalau kita lihat nantinya, GPS ini didesain sebagai sistem multi pemakai. Maksudnya, GPS ini mengirimkan sinyal-sinyal dan kemudian bisa diamati oleh sebanyak mungkin orang ya. Nah, tentunya nanti ini juga akan menentukan misalnya cakupan daripada berkas sinyal GPS yang dipancarkan ya. Dan karena ketinggiannya cukup tinggi 20.000 kilo, maka tentunya nanti juga kekuatan sinyal juga harus diperhitungkan sehingga bisa diamati dengan baik di seluruh cakupan footprint daripada berkas sinyal GPS tersebut ya. Jadi itu fungsi pertama. Jadi GPS itu harus bisa dipakai pada saat yang sama oleh berbagai user ya, secara serentak. Jadi ini sistem pasif lah ya istilahnya ya. Jadi si user itu hanya punya receiver dan dia bisa mengamati sinyal dari satelit-satelit GPS ya. Dan usernya ini banyak tersebar di seluruh dunia ya. Nah, kemudian fungsi yang kedua yang harus juga dipenuhi adalah bahwa sistem satelit GPS ini didesain untuk melayani penentuan posisi secara instan, real time positioning ya. Apalagi kita ingat bahwa awalnya kan sistem satelit GPS ini adalah sistem satelit militer ya. Tujuan utamanya untuk melayani aplikasi-aplikasi militer Amerika Serikat dan sekutunya yang berada di seluruh dunia ya, dan perlu informasi posisi
3 dimensi yang absolut di mana saja, kapan saja. Apakah itu di daratan, kemudian di lautan, atau bahkan di udara ya. Kalau misalnya pesawat-pesawat tempur mereka perlu posisi dan seterusnya. Nah, untuk itu maka untuk penentuan posisi secara absolut, real time positioning, kalau misalnya perlu 3 dimensi, minimal harus ada 4 satelit ya. Jadi si user harus bisa mengamati sinyal dari beberapa satelit sekaligus. Nah, nanti di sana berarti setiap satelit ini di dalam sinyalnya harus punya struktur kode yang unik ya. Jadi sinyal yang datang dari setiap satelit GPS itu harus punya spesifikasi kode yang berbeda-beda, sehingga begitu user mengamati sekaligus misalnya 4, 5, 6 satelit, receiver langsung tahu, oh ini sinyal dari satelit ini dari satelit ini dari satelit yang satu lagi, dan seterusnya ya. Jadi sinyal GPS didesain sedemikian rupa sehingga punya kemampuan dibedakan ya oleh pengamat. Dan nanti kita lihat sinyal GPS ini dibedakan berdasarkan struktur kodenya ya, atau istilah ilmiahnya itu CDMA, Code Division Multiple Access ya. Tapi nanti kita lihat lah ya di pembahasan yang selanjutnya. Nah, kemudian jarak ke satelit itu harus dapat diukur oleh pengamat berdasarkan data yang ada di dalam sinyal ya. Jadi user itu menerima sinyal, dia harus bisa kemudian berdasarkan data dan informasi di dalam sinyal yang diterima menentukan jaraknya ke satelit tersebut ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya untuk menentukan jarak ini, tapi prinsipnya sinyal itu harus memenuhi fungsi itu ya. Nah, kemudian juga sinyal itu perlu berisikan informasi di mana kemudian pengamat dapat menghitung koordinat dari satelit ya. Jadi nanti kita lihat sinyal GPS memang mengandung informasi tentang elemen daripada orbit satelit GPS. Kemudian fungsi berikutnya yang harus diemban oleh GPS ini memang didesain untuk 2 kategori aplikasi awalnya, yaitu untuk keperluan militer dan juga sipil ya. Dan nanti tentunya sinyal GPS memang ada yang untuk keperluan yang militer yang perlu ketelitian absolute positioning lebih teliti, dan ini difasilitasi nanti dengan P-code namanya ya kalau di GPS. Kalau untuk civilian dengan CA code ya. Kita lihat kebijakan anti spoofing yang diterapkan di GPS juga merupakan salah satu cara sistem GPS membedakan pemakaian untuk keperluan militer dan sipil. Jadi anti-spoofing ini kebijakan di mana kode P yang sifatnya precise ini diubah menjadi kode Y. Dan kode Y ini kadang-kadang ditulis kode P dalam kurung Y. Hanya bisa digunakan atau diamati oleh receiver-receiver tipe militer ya. Dan kita lihat juga di sinyal-sinyal dari satelit GPS yang generasi terbaru, nanti kita lihat kalau ada penambahan sinyal kode baru untuk sipil, biasanya juga nanti akan ada penambahan sinyal kode baru untuk militer ya, yang tidak bisa diamati untuk sipil ya. Jadi memang ini saya pikir kebijakan yang bisa dipahami lah ya, karena kan sinyal atau sistem satelit GPS ini kan memang sistem yang awalnya dibangun dan dikelola oleh
pihak militer pemerintah Amerika Serikat ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya yang harus dipenuhi oleh sinyal GPS, bahwa sinyal GPS ini harus aman dari gangguan atau jamming ya. Jadi nanti kita lihat oleh sebab itu struktur kode sinyal GPS ini unik lah ya. Dan apalagi kalau untuk kode yang militer, misalnya kode P ya, itu panjang kodenya itu panjang sekali ya. Nanti kita lihatlah di pembahasan selanjutnya ya. Kalau kode untuk civilian biasanya tidak terlalu sepanjang kode untuk pihak militer. Dan kemudian juga untuk menghindari jamming ini, teknik pengiriman sinyal itu istilahnya di spread dulu ya. Jadi menggunakan teknik spread spectrum teknik. Jadi sinyal itu rentang frekuensinya pada saat dikirimkan itu relatif lebar ya. Sehingga kalau mau di jam itu agak susah, karena kalau band frekuensinya lebar itu sulit. Tapi kalau frekuensi itu bandnya tipis dan dia hanya kelihatan misalnya tegak saja kan gampang ya di jam ya. Tapi ini di spread dan powernya itu dibuat merata besar di seluruh band frekuensi tersebut. Tapi nanti kita lihat gambarnya ada ya dari realisasi dari spread spectrum teknik ini. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa fungsi berikutnya dari GPS ini adalah GPS itu juga didesain untuk penentuan posisi secara teliti ya. Jadi di samping untuk keperluan absolute positioning, GPS juga nanti bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk penentuan posisi secara teliti ya. Salah satunya misalnya adanya kode dengan frekuensi tinggi, misalnya untuk kode P, tapi kode P ini kan umumnya sudah dienkrip menjadi kode Y untuk militer. Kemudian sinyal dipancarkan pada gelombang pada frekuensi yang lebih dari satu frekuensi. Tujuan utamanya adalah untuk mengeliminasi bias ionosfer orde pertama ya, karena bias ionosfer orde pertama ini bisa dieliminasi kalau kita punya pengukuran jarak di dua frekuensi yang berbeda. Kalau GPS ya di L1 dan di L2. Bahkan sekarang kita punya 3 frekuensi ya. Nah, kemudian juga tentunya nanti pemilihan gelombang pembawanya ya harus optimal ya. Makanya itu juga kenapa umumnya sinyal-sinyal satelit GNSS itu umumnya menggunakan L-band ya, pita frekuensi L, karena itu memang yang dari segi atmospheric loss dan segala macam dia paling optimal lah ya. Dan juga dari segi bias ionosfer juga tidak terlalu besar. Tapi perlu dicatat di sini, meskipun di desain awalnya fase daripada sinyal GPS itu tidak direncanakan untuk penentuan posisi, tapi saat ini dengan perkembangan penelitian algoritma dalam penentuan posisi yang sangat teliti dengan GPS justru banyak menggunakan data-data jarak fase ya, yang diturunkan dari pengukuran fase sinyal GPS ya. Jadi memang itu juga salah satu yang menarik dengan GPS. Meskipun di awalnya direncanakan memang penentuan posisi real time absolute itu menggunakan jarak dari kode pseudo range, tapi dengan perkembangan selanjutnya data fase dari gelombang pembawa di sinyal GPS pun bisa digunakan untuk penentuan posisi ya.
yaitu bisa menentukan jarak yang jauh lebih teliti dibandingkan dengan jarak dari kode ya. Meskipun memang dengan fase ini pun juga nanti ada permasalahannya ya. Bukan permasalahan lah, ada hal-hal yang perlu dibereskan dulu ya, yaitu terkait dengan cycle ambiguity dari pengamatan fase. Tapi nanti kita akan lihat lah itu ya, lebih detail di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi seperti sudah disampaikan sebelumnya, sinyal dari satelit GPS itu harus membawa data dan informasi yang diperlukan oleh user untuk menentukan posisi, kecepatan maupun waktunya ya. Jadi data-data dalam sinyal GPS tersebut bagi user diperlukan untuk menentukan beberapa hal ya. Jadi ini contohnya, misalnya user perlu tahu pertama waktu transmisi sinyal dari satelit itu kapan, karena kalau pengamat tahu kapan sinyal yang diterima itu dipancarkan dari satelit, karena di receiver juga punya jam, maka bisa diketahui waktu tempuh sinyal ya. Dan nanti dari waktu tempuh kita bisa tahu jarak kan, kalikan saja kecepatan cahaya. Kemudian juga user perlu tahu informasi orbit satelit, karena dengan informasi orbit satelit kita bisa menentukan koordinat satelit. Kemudian user juga perlu tahu nih sinyal yang datang ini dari satelit yang sehat apa tidak ya. Kalau satelitnya sedang tidak sehat ya nanti tidak akan digunakan ya. Kemudian juga perlu untuk menentukan koreksi jam satelit. Karena nanti waktu tempuh sinyal dari satelit ke receiver itu dipengaruhi kesalahan jam satelit dan kesalahan jam receiver ya. Nah biasanya di dalam informasi di sinyal GPS itu ada parameter untuk mengkoreksi jam satelit. Sehingga nanti data itu hanya dipengaruhi oleh kesalahan jam receiver. Nah, kemudian nanti untuk pengamat dengan receiver satu frekuensi juga diperlukan model ionosfer ya. Nanti parameternya ada di dalam sinyal sehingga user bisa menentukan kira-kira besaran bias ionosfer di sinyal tersebut berapa ya untuk nanti dikoreksikan. Dan juga ada informasi yang lainnya, misalnya transformasi waktu ke UTC, kemudian status konstelasi satelit-satelit secara umum gitu ya, dan informasi-informasi lainnya. Tapi nanti kalian akan bisa lebih paham kalau sudah mengolah data lah ya, GPS. Jadi bisa mengamati apa saja yang ada di dalam sinyal GPS. Nah, kalau kita breakdown, jadi komponen sinyal GPS ini ada 3 lah ya. Jadi yang pertama penginformasi jarak atau kode ya dalam bahasa ininya. Kemudian penginformasi posisi satelit yaitu navigation message. Dan yang ketiga ada komponen gelombang pembawa, yaitu yang membawa data-data kode dan data-data navigation message di atas ya. Jadi kalau kita lihat dari komponen yang menginformasikan jarak yaitu kode, dalam GPS ini ada 2 pseudo random noise ya. Jadi kode di GPS ini sebenarnya kode binary 0101 terdiri dari 2 angka saja ya, 0101. Tapi strukturnya nanti kelihatannya seperti random ya, padahal tidak ya. Dia ada kode yang dibangkitkan dengan model matematik tertentu. Nah, ada 2 jenis kode yang dipancarkan oleh sinyal GPS. Yang pertama yaitu kita namakan PY code. Jadi kode P ini kode precise atau private yang kemudian di encrypt ya.
dirahasiakan menjadi kode Y, makanya ditulisnya PY ya. Dan ini biasanya hanya accessible untuk pihak-pihak militer, receiver militer. Dan yang satu lagi kode CA code ya, coarse acquisition atau clear access. Nah ini kode CA untuk civilian ya, ada dua. Ini sebenarnya untuk satelit generasi blok 1 sampai blok 2R ya. Nanti kita lihat di generasi yang satelit-satelit yang lebih modern, blok 2R dan blok 3, di samping kode P dan kode CA ini nanti kita lihat ada tambahan kode-kode lainnya ya. Nah, kemudian di samping kode tersebut, komponen sinyal GPS itu juga ada yang komponen untuk menginformasikan posisi satelit. Nah, dalam konteks GPS dinamakan navigation message ya, atau broadcast ephemeris. Jadi berisi informasi-informasi tentang parameter-parameter orbit satelit yang kemudian kita bisa gunakan untuk menghitung koordinat XYZ dari satelit ya di setiap waktu. Nah, komponen yang ketiga ini komponen yang kita sebut carrier wave, pembawa ya. Jadi tugas dari carrier wave ini membawa kode dan navigation message dari satelit GPS ke pengamat. Nah, ini kita lihat untuk kasus satelit GPS blok 1, blok 2, 2A dan 2R. Ada dua gelombang pembawa, L1 dan L2. L1 itu membawa kode P, kode CA, dan navigation message. Sedangkan L2 membawa kode P dan navigation message. Jadi kita lihat kalau receiver militer dia bisa mengamati kode P ya, maka dia akan dapat dua jarak, kode P di L1 dan kode P di L2. Sedangkan pihak sipil hanya bisa mengamati kode CA, dia hanya bisa mengamati satu jarak di L1. Nah, makanya kenapa receiver GPS tipe navigasi yang militer, dia menghasilkan posisi yang lebih teliti, absolute positioningnya, karena dia menggunakan dua jarak kode P ya. Ke satu satelit dia dapat dua jarak. Dan ini bisa di samping dia secara geometri lebih kuat karena punya jarak ukuran lebih banyak, tapi dia juga bisa untuk menentukan bias ionosfer orde pertama ya, karena dapat pengukuran jarak di dua frekuensi yang berbeda. Nah, ini struktur sinyal GPS untuk satelit blok 1, blok 2, blok 2A dan 2R. Kita lihat di sini sinyal L1 dia membawa CA code, PY code dan navigation message. Kemudian yang sinyal L2 dia membawa PY code dan navigation message ya. Nah, kita lihat di sini frekuensi dari sinyal L1 dan L2. Kita lihat dia merupakan kelipatan integer dari frekuensi dasar 10,23 MHz ya. Jadi seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, setiap satelit GPS itu biasanya membawa sejumlah jam atom ya. Beberapa jam atom yang digunakan dan juga yang backupnya. Dan frekuensi dasar yang digunakan dari osilator jam atom ini adalah 10,23 MHz. Nah, nanti kita lihat L1 itu 154 kali 10,23 MHz frekuensinya, yaitu 1575,42 MHz. Kalau L2 120 kalinya. Jadi ingatnya 10,23 frekuensi dasar, L1 154 kali, L2 120 kali.
Nah, kita lihat di sini panjang gelombangnya ya, kalau kita pertimbangkan kecepatan cahaya, L1 ini kira-kira 19 cm dan L2 24,4 cm. Nah, frekuensi yang lain-lainnya juga, misalnya si E-code itu diturunkan dari frekuensi dasar ini. Jadi kalau si E-code itu 1/10 kali frekuensi dasar, jadi dia 1,023 MHz. Dan panjang gelombangnya atau lebar chipnya itu 300 meter. Kalau PY code ini sama dengan frekuensi dasar 10,23 MHz, sehingga lebar chip panjang gelombangnya 30 meter. Kemudian navigation message itu 50 Hz, itu 1/204.600 kali frekuensi dasar ya. Jadi ini struktur frekuensinya. Nah, kita lihat si E-code ini periodenya 1 milisecond ya. Jadi dia berulang setiap milisecond, 1 milisecond, dan panjangnya 1023 chips. Jadi 1023 chips berarti si E-code ini adalah rangkaian binary 1010, strukturnya bisa aja 1010, 1111 atau 11100000, tapi panjangnya 1023. Jadi kalau istilahnya ini seperti kita punya pin tapi terdiri atas 1023 angka lah ya. Nah, kalau PY code kalian lihat ini panjangnya bahkan sampai 2,3547 kali 10⁻14 ya. Jadi kalau kita punya pin misalnya ya, kalau misalnya pin handphone kita pun juga 6 digit kan ya. Kalau si E-code itu 1023 digit, tapi digitnya itu cuma terdiri atas angka 1 dan 0 saja. Tapi kalau PY code jauh lebih panjang ya, sampai 2,3547 1014. Jadi memang karena PY code ini untuk militer, jadi memang kelihatan sekali untuk menghindari hacking, jamming gitu ya. Dia panjangnya panjang sekali. Nah, kalau kita lihat panjang gelombangnya atau lebar chipnya, kalau si E-code ini 300 meter. 300 meter itu setara dengan, kalau kecepatan cahaya kan 3 kali 10⁻8 meter per detik. Jadi kalau lebar chipnya 300 meter itu sama dengan 10⁻⁻6 ya. 1 mikrosecond lebarnya, lebar chipnya ya. Kalau P-code lebar chipnya lebih kecil lagi, 0,1 mikrosecond ya. Nah, kalau si E-code ini dia berulangnya setiap 1 milisecond ya. Jadi karena panjangnya tadi 10⁻⁻6 second, jadi kalau panjangnya 1023 ya, kira-kira dalam 1 milisecond dia berulang kembali ya kodenya. Tapi kalau PY code berulangnya itu setelah 266 hari ya. Jadi memang ini kode yang untuk militer lah ya. Jadi susah sekali kalau kita mau hack, kita harus nunggu untuk tahu strukturnya 266 hari itu ya. Panjang sekali. Kalau navigation message untuk orbit dia panjangnya 1500 bits ya. Nah, jadi ini struktur frekuensi untuk sampai satelit blok 2R. Nah, nanti kita lihat untuk satelit blok 2F dan blok 3 kan ada penambahan nanti ya di satelit yang generasi terbaru itu, penambahan sinyal L5 ya. L1, L2, nah nanti kita lihat L5. L5 ini berapa kali frekuensinya, berapa kali frekuensi dasar, nanti bisa kita lihat lah di sana ya. Nah, di slide ini kita lihat struktur dari P-code dan si E-code. Jadi seperti sudah disampaikan sebelumnya, kode sinyal GPS ini sebenarnya binary code ya.
kombinasi dari bilangan 10 saja ya. Cuma urutannya ini yang dia dibangkitkan dengan model matematik tertentu ya. Misalnya di sini P-code 10100010000 dan seterusnya ya. Sampai panjang code-nya itu selesai. Nah, kemudian CA code juga di sini 101 ya. Dan terus sampai 1023 ya. Nah, setelah 1023 di CA code ini nanti dia akan berulang 1023 lagi, 1023 lagi, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini lebarnya CA code ini 300 meter. Itu sama dengan 1 mikrosecond ya, 10 pangkat minus 6 second. 10 pangkat minus 6 detik. Nah, kalau P-code ini lebar satu chipnya ini 30 meter, yaitu 0,1 mikrosecond. Jadi sebenarnya kita bisa lihat ini seperti suara jam bisa, misalnya P-code ini misalnya tik tok tik tok 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 tik tok tok tok, di mana antara tik tok itu 0,1 mikrosecond. Kalau si code tik tok tik, nah periode antara tik-tok tiknya ini 1 mikrosecond, 10 pangkat minus 6 detik. Kalau jam kita sehari-hari kan tik-toknya setiap 1 detik ya. Jadi kalau kita lihat di sini CA code itu seolah-olah sejuta kali lebih teliti dari jam yang kita bisa pakai ya. Kalau P-code ya 10 juta kali. Jadi makanya kalau untuk pengukuran waktu tempuh ya memang P-code itu 10 kali lebih baik daripada CA code ya. Nah, itu kira-kira gambaran umumnya. Nanti kita lihat lah ya di slide yang lainnya lebih detailnya. Dan nanti bagaimana dia ditumpangkan atau dimodulasi di sinyal gelombang pembawa. Nanti kita lihat lebih lanjut di berikutnya ya. Nah, ini modernisasi sinyal GPS. Jadi kalau dilihat dari slide ini, yang paling bawah itu adalah sinyal pembawa, ada L1, L2, L5 ya. Jadi L1 frekuensinya 154 kali 1023 MHz. L2 ini 120 kali 10,23 MHz. L5 ini nanti 115 kali 10,23 MHz frekuensi dasar ya. Nah, coba kita lihat kalau dari gambar ini, kalau di blok 1 sampai 2R kelihatan nanti di gelombang L1 ini ada membawa CA code dan PY code ya. Kemudian di L2 ada PY code. Nah, mulai blok 2RM ada penambahan kode baru di L2 yaitu namanya L2C, ini untuk civilian. Tapi juga militer menambahkan kode baru yaitu M-code. Jadi sebelumnya kan tidak ada kode civilian di L2, tapi sejak blok 2RM ada L2C. Tapi militer juga nambah satu code lagi. Nah, di L1 tidak ada penambahan civilian code, tapi yang penambahan adalah M-code ya. Jadi M-code dan PY code ini ada di L1 dan di L2. Nah, kemudian di blok 2F dari segi kode sama seperti blok 2RM, tapi ada sinyal baru, itu L5 ya. Nah, L5 ini nanti kita lihat juga kalau untuk pengukuran jarak dengan fase nanti dia bisa lebih menguntungkan ya. Nah, kemudian di blok 3 ada penambahan
kode civilian yaitu L1C di gelombang pembawa L1 ya. Jadi di satelit blok 3 nanti kita lihat ada dua kode untuk militer, M code dan PY code di L1 dan di L2. Kemudian untuk civilian itu di L1-nya ada CA code, ada L1C, dan di L2-nya ada L2C. Jadi kelihatan sekali memang dengan modernisasi satelit GPS, jumlah sinyal dan kode yang dipancarkan pun juga bertambah banyak ya. Dan ini menguntungkan untuk pengguna lah ya, seperti kita, untuk user. Di slide ini kita lihat perkembangan ketersediaan sinyal GPS untuk pihak sipil ya. Kita lihat di blok 22A dan 2R yang untuk pihak sipil ini baru ada L1 CA code ya. Kemudian di blok 2 RM bertambah, ada sinyal L2C di sinyal L2 ya. Dan kita lihat kemudian di blok 2F ada penambahan sinyal GPS untuk sipil di L5 ya. L5 ini frekuensinya 1176 MHz, itu sama dengan 115 kali frekuensi dasar GPS, yaitu 10,23 ya. Kalau L2 kan 120 kali, L1 154 kali ya, seperti kita bicarakan sebelumnya. Nah, kemudian di blok 3-nya bahkan ada penambahan lagi, yaitu di gelombang pembawa L1, di samping CA code ada L1 C code ya. Nah, terus terang saja penambahan sinyal-sinyal baru untuk pihak sipil ini menguntungkan ya. Misalnya contohnya kita lihat di blok 3 yang paling bawah. Kan ada 4 sinyal untuk pihak sipil ya. Ada L1C, ada CA code, ada L2C, dan juga ada yang di L5. Jadi ini maksudnya kalau kita mengukur jarak, jelas kita akan dapat jarak lebih banyak ya. Jadi kalau kita mengukur jarak ke satu satelit blok 3, coba kalau pseudo range kita bisa dapat L1C, bisa dapat CA code, bisa dapat L2C, dan bisa dapat yang dari L5 ya. Dan ini terus terang saja akan sangat membantu untuk berbagai penentuan posisi real time absolute positioning yang memerlukan ketelitian lebih tinggi ya. Itu satu. Kemudian dengan adanya pengukuran jarak di setidaknya 2 frekuensi, kita bisa mengeliminir bias ionosfer order pertama ya, yang memang paling besar di dalam efek bias ionosfer itu order pertama ya, 95%-an lebih lah. Dan kemudian dengan mengamati sinyal L1, L2, L5, kalau kita nanti belajar tentang data differencing ya, kalau kita punya pengamatan katakanlah fase di L1, L2, L5, kita bisa melakukan nanti istilahnya mungkin bisa white laning ya, bisa kita mengkombinasikan fase dari L1, L2, L5 ini untuk mendapatkan gelombang-gelombang baru yang panjang gelombangnya lebih panjang. Dan ini akan menguntungkan nanti dalam penentuan cycle ambiguity yang ada di pengamatan fase. Jadi ini yang menguntungkan ya dengan banyaknya jumlah sinyal. Jadi data
ukuran jarak bertambah, kemudian eliminasi bias ionosfer akan lebih mudah, dan ketiga juga resolusi cycle ambiguity lebih mudah ya, karena kita bisa mendapatkan sinyal-sinyal baru dari kombinasi 3 sinyal L1, L2, dan L5 phase ini ya. Dan nanti kalau kalian mau tahu lebih detail tentang sinyal-sinyal baru GPS ini, kalian bisa berkunjung ke situs yang di bawah tersebut ya. Dan perlu dicatat di sini bahwa frekuensi L5 ini banyak digunakan memang di dunia penerbangan. Jadi penambahan sinyal L5 ini memang untuk memperkuat ketelitian dan ketersediaan sinyal GPS untuk aplikasi-aplikasi yang penerbangan ya. Tapi nanti coba saja dibaca di situs tersebut ya, agar lebih paham lah ininya ya. Di samping itu ada beberapa karakteristik lain dari sinyal GPS yang mungkin perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama, polarisasi dari sinyal GPS ini adalah polarisasi lingkaran tangan kanan ya, right hand circular polarization atau disebut RHCP ya. Sudah kita singgung sebelumnya ya tentang ini sedikit. Nah, memang kalau kita lihat polarisasi lingkaran ini umum digunakan untuk sinyal-sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari wahana angkasa ya. Karena polarisasi lingkaran ini selama ini dianggap efektif melawan fading problem yang terkait dengan rotasi Faraday dari bidang polarisasi yang disebabkan oleh medan magnetik bumi ya. Nah, nantinya agar supaya sinyal GPS yang polarisasinya RHCP ini dapat diterima dengan baik oleh receiver GPS, maka antena GPS juga nanti harus merupakan antena RHCP ya. Jadi ini yang saudara perlu ketahui terkait polarisasi sinyal GPS ya. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga bahwa seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kan sinyal GPS ini di awal itu membawa atau memancarkan dua kode ya, yaitu kode CA yang untuk keperluan pihak sipil dan kode militer yang untuk keperluan pihak militer, terutama pihak militer Amerika dan sekutu-sekutunya ya. Nah, mungkin saudara melihat bahwa kode P itu ditulis kode P dalam kurung Y. Jadi kode PY ini sebenarnya kode yang sudah di-encrypt ya, sudah dirahasiakan dan yang bisa mengenali dan kemudian mengamati ya, untuk kemudian digunakan untuk pengukuran jarak ya hanya receiver-receiver tipe militer yang memang punya kemampuan untuk mendekrypt ya, membuka kode-kode rahasia enkripsinya tersebut. Kalau pihak sipil ya karena tidak punya di basis datanya tentang struktur kode PY ini ya menganggap kalau ada kode PY yang masuk ya bukan kode GPS ya. Jadi memang tidak diamati ya dan tidak diukur. Nah, kebijakan mengencrypt kode P menjadi kode PY ini dinamakan anti-spoofing ya. Dan semua satelit blok 2 GPS sejak awal itu memang di-encrypt ya kode P-nya ya. Maksudnya kebijakan anti-spoofing ini berlaku ya sejak 31 Januari 1994.
Nah, perkataannya sendiri sebenarnya anti-spoofing. Jadi anti-spoofing ini dari kata spoof ya. Spoof itu mengelabui ya. Jadi ini kebijakan anti pengelabuan. Jadi alasannya sebenarnya seperti kita ketahui kan satelit GPS ini sebenarnya satelit militer awalnya ya. Dan untuk penentuan posisi pihak-pihak militer itu menggunakan kode P di desainnya ya. Tapi seperti kita ketahui struktur kode P dan kode CA ya memang sebenarnya sudah terbuka ya. Maksudnya memang diketahui lah cara mengenerate-nya. Nah, pemerintah Amerika tidak ingin ada pihak-pihak lain yang membuat kode dengan struktur mirip kode P, kemudian dipancarkan dari permukaan bumi maupun dari satelit yang bukan satelit GPS, dipancarkan seolah-olah itu kode P GPS. Nah, kemudian diterima oleh receiver-receiver militer pihak Amerika Serikat. Nah, untuk menentukan posisi, nah kemudian kalau kode P ini bukan berasal dari satelit GPS yang sebenarnya, nanti penentuan posisi ya menghasilkan posisi yang tidak betul ya. Nah, pihak Amerika Serikat tidak mau dikelabui semacam ini. Oleh sebab itu, kode P-nya diubah, di-encrypt menjadi kode PY ya. Jadi kode P ditambahkan kode W menjadi kode PY. Jadi ini istilah atau makna anti-spoofing ya, yang mungkin saudara perlu tahu juga lah ya. Nah, selanjutnya kita lihat ini sistem waktu satelit dan sistem waktu GPS. Satelit GPS beroperasi menggunakan sistem waktunya sendiri, yaitu sistem waktu satelit ya. Nah, sistem waktu satelit ini didefinisikan oleh jam-jam atom yang berada di setiap satelit GPS. Sebagai contoh, misalnya dulu satelit GPS Block 22A itu membawa 4 jam atom, yaitu 2 cesium dan 2 rubidium. Kalau satelit Block 2R, dia membawa 3 jam atom, rubidium ya. Nah, nanti kalian coba baca-baca kalau satelit Blok 2RM dan Blok 3 itu yang dibawa jam atomnya berapa dan jenisnya apa ya. Nah, nanti perlu dicatat di sini kenapa jam atom yang dibawa satelit ini penting. Karena semua frekuensi yang dibangkitkan di satelit, jadi frekuensi-frekuensi yang terkait dengan sinyal ya, maupun yang terkait nanti dengan kode CA dan kode PY dan kode-kode lainnya yang baru-baru sekarang itu ya, itu mengacu pada sistem waktu yang didefinisikan oleh jam-jam atom tersebut ya. Juga waktu-waktu transmisian sinyal, kode dan seterusnya ya. Jadi ini penting memang ya. Nah, meskipun begitu nanti kita lihat pesan navigasi, yaitu data pesan navigasi itu kan ditentukan oleh segmen sistem kontrol GPS ya. Oleh sebab itu sistem waktu yang dipakai di dalam pesan navigasi itu adalah sistem waktu GPS. Meskipun nanti sistem waktu GPS dan sistem waktu satelit juga ada diketahui lah perbedaan-perbedaannya ya. Jadi kalau sistem waktu GPS ini didefinisikan dijaga oleh segmen sistem kontrol GPS. Jadi ditentukan oleh jam-jam atom yang ada di tracking station dan tentunya juga ada di satelit ya. Lebih teliti lah sistem waktu GPS ini ya. Tapi nanti hubungannya dengan sistem waktu satelit dari setiap satelit GPS tentunya pengelola sistem GPS itu mengetahui ya bagaimana cara menentukannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa menentukan jarak dari receiver GPS pengamat ke satelit GPS ya. Nah, dalam konteks GPS ini ada dua jenis jarak.
Jadi yang pertama yang dinamakan jarak kode atau pseudo ranges, dan yang kedua jarak fase atau phase ranges ya. Nah, jarak kode atau pseudo range ini ditentukan berdasarkan waktu tempuh kode ya, dari satelit sampai diterima di receiver. Kalau waktu tempuhnya delta T, maka kemudian kalau delta T ini kita kalikan dengan kecepatan cahaya, maka kita akan dapat jarak ya. Jadi pseudo range ini ditentukan berdasarkan pengamatan kode ya, bisa P-code, bisa CA code, atau sekarang di satelit-satelit yang baru bisa di L1 C code, L2 C code, atau di L5 code ya. Nah, yang kedua ini jarak fase. Jarak fase ini coba kita lihat ilustrasinya di sini. Kalau kita bisa mengetahui jumlah gelombang penuh sejak dipancarkan dari satelit sampai ke pengamat, maka kalau bisa kita ketahui, kita akan bisa mendapatkan jaraknya dengan rumus yang kita kenal di fisika biasa ya, yaitu panjang gelombang kali fase. Tapi memang problemnya, masalahnya dengan GPS kita tidak bisa mengetahui jumlah gelombang penuh yang diperlukan di rumus di atas ya. Karena receiver GPS itu nanti kita lihat di penjelasan selanjutnya, itu hanya bisa mengukur jumlah gelombang sejak receiver itu di-on-kan sampai waktu perekaman ya. Jadi receiver ini tidak tahu sebenarnya ujung daripada gelombang atau sinyal GPS yang diterimanya ya. Jadi ini memang problemnya. Jadi ada sejumlah gelombang penuh yang tidak terrecord di awal ya, pengamatan pada saat receiver kita on-kan. Nah, ini namanya cycle ambiguity ya. Nanti kita lihat lebih jelas di penjelasan berikutnya. Tapi ini dua jenis jarak yang biasa kita kenal dalam penentuan posisi dengan GPS. Nah, memang pseudo range ini biasa digunakan untuk penentuan posisi absolut, dan jarak fase ini untuk penentuan posisi relatif ya, umumnya semacam itu. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa karakteristik dari kode yang dipancarkan dalam sinyal GPS. Yang pertama, kode dari sinyal GPS ini merupakan rangkaian kombinasi dari bilangan 0 dan 1 saja ya. Cuma memang rangkaian 0 dan 1 ini lumayan panjang ya kalau untuk kita lihat ya. Misalnya CA code itu 1023 bilangan yang terdiri atas 0 dan 1 ya. Nah, urutan atau kombinasi 0 dan 1-nya ini tidak ditentukan secara acak atau random ya, tapi ditentukan menggunakan suatu algoritma matematik tertentu. Misalnya contoh penggalan kode yang kita lihat ada di bawah slide ini, yaitu 10111100 dan seterusnya ya. Kelihatannya kalau kita lihat rangkaian bilangan 10 ini seperti acak dia ya, karena panjangnya. Tapi sebenarnya tidak ya. Jadi kode-kode ini dibangkitkan atau disusun menggunakan suatu algoritma matematik tertentu ya. Makanya dinamakan dia pseudo random. Jadi nampaknya seperti random ya, meskipun sebenarnya tidak. Nah, karakteristik berikutnya dari kode ini adalah, jadi rangkaian bilangan 0 dan 1 ini
kalau kita sandingkan misalnya dua kode yang sama, dia strukturnya itu akan sama kalau dia berimpit saja. Begitu salah satu kita geser, maka rangkaian yang di bagian bertampal itu tidak akan sama ya. Kita geser berapapun ya, kita geser-geser, dia hanya sama kalau berimpit ya. Makanya kadang-kadang ini disebutnya gold code ya, jadi kode emas. Jadi susah sebenarnya menyusun rangkaian bilangan yang hanya sama ketika dia berimpit ya. Begitu digeser itu bagian yang bertampalannya tidak akan pernah sama. Nah itu karakteristik yang unik ya dari kode PRN GPS ini. Atau secara matematik nanti dikatakan dia korelasinya maksimum pada saat berimpit, pada saat zero lag. Begitu tidak berimpit, maka korelasinya akan drop ya. Jadi ini nanti karakteristik ini penting dalam penentuan waktu tempuh sinyal ya. Nah kemudian yang karakteristik berikutnya, setiap satelit GPS itu punya struktur kode yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Jadi receiver GPS begitu dia menerima sinyal, dia akan tahu nanti ya berdasarkan basis data kode yang memang juga ada di receiver, sinyal ini datangnya dari satelit PRN nomor berapa, yang satu lagi dari PRN nomor berapa ya. Jadi ini salah satu fungsi lain daripada kode. Nah memang dalam GPS awalnya memang hanya ada dua kode yang digunakan ya, dikirimkan melalui sinyal GPS, yaitu kode PY dan kode CA ya. Tapi seperti kita tahu sebelumnya, seiring dengan modernisasi satelit GPS, maka sinyal-sinyal yang dipancarkannya pun ditambahkan ya dengan kode-kode baru. Misalnya ada L1C, ada L2C, ada L5 code, itu untuk pihak sipil, dan untuk militer ditambah dengan M code ya. Kalau kita lihat ada beberapa fungsi dari kode ya. Nah yang pertama fungsi dari kode adalah untuk penentuan jarak pseudo range. Ya seperti yang kita lihat sebelumnya, dengan kode kita bisa menentukan delta T ya, waktu tempuh sinyal dari satelit ke pengamat. Tapi nanti kita lihat bagaimana kita menggunakan data kode untuk menentukan jarak pseudo range ya. Nah, fungsi kedua daripada kode ini adalah untuk membantu receiver GPS mengenali yang mana sinyal GPS ya, dari berbagai sinyal yang datang masuk ke receiver ya. Karena seperti kita ketahui di lingkungan pengamatan GPS, sinyal-sinyal yang datang bisa saja sinyal-sinyal yang lain ya, ada sinyal handphone di sekitar itu ya, mungkin ada sinyal radio, mungkin ada sinyal televisi, di samping ada sinyal GPS. Tetapi karena setiap sinyal GPS itu punya kode yang unik ya, dan kemudian juga receiver GPS punya database daripada kode-kode sinyal GPS, maka receiver bisa mengenali sinyal GPS yang datang di antara sinyal-sinyal dari sumber lainnya ya. Nah, yang ketiga, karena pada saat yang sama mungkin saja beberapa satelit GPS sinyalnya masuk bersamaan ke antena receiver GPS ya. Nah, untuk itu maka kode di sini berfungsi untuk membedakan sinyal-sinyal dari satelit GPS yang berbeda-beda ya. Karena kan struktur rangkaian 01 dari setiap kode yang dipancarkan oleh masing-masing satelit itu beda-beda ya.
Jadi ini juga fungsi yang unik dari kode tersebut ya. Nah, kemudian yang keempat nanti kita lihat sebenarnya dengan mengamati kode receiver GPS itu sebenarnya membaca jam atom yang ada di satelit ya. Jadi fungsi kode berikutnya kalau kita menggunakan GPS timing receiver adalah untuk keperluan transfer waktu ya. Nah, di bawah ini adalah gambar contoh penggalan struktur kode yang sudah kita tunjukkan sebelumnya lah ya. Sekarang coba kita lihat prinsip penentuan jarak pseudo range dengan menggunakan data kode. Jadi prinsip pengukuran jaraknya ini sebenarnya receiver GPS membandingkan kode yang diterima dari satelit dengan replika kode yang dibangkitkan di dalam receiver ya. Jadi seperti kita ketahui, begitu sinyal dari GPS datang ke receiver, jadi receiver pertama memastikan bahwa ini adalah sinyal dari GPS, kemudian dia mengecek kodenya, nah kemudian dibandingkan dengan database-nya, jadi kemudian receiver tahu, oh ini kode dari satelit katakanlah PRN nomor sekian. Nah kemudian receiver membandingkan kode yang datang dari satelit GPS tersebut dengan replika kode yang di-generate ya di dalam receiver GPS tersebut. Kalau secara gampangnya ini di gambar ini secara geometris kita lihat karena kode yang datang dari satelit GPS itu menempuh jarak dulu. Kalau dibandingkan dengan replika kode yang dibangkitkan atau dibangun di dalam receiver GPS, tentunya tidak akan berimpit ya. Nah, selisihnya itu adalah waktu tempuh, DT ya. Tapi ini cuma visualisasi geometris saja ya, yang dilaksanakan oleh receiver dalam membandingkan kode yang diterima dari satelit dengan replika kodenya tentunya prosesnya tidak seperti ini, tapi ini hanya untuk menggambarkan saja. Jadi nanti delta T itu adalah selisih atau delay yang terjadi antara kode yang datang dari satelit GPS dengan replika kode tersebut yang dibangun dalam receiver GPS. Nah, kemudian jarak ya tinggal mengalihkan kecepatan cahaya kali delta T tersebut. Tapi nanti kita lihat lebih detailnya lah bagaimana receiver menentukan DT ini ya, atau waktu tempuh sinyal ini. Nah, kemudian kalau dari gambar ini juga kita lihat bahwa kode satelit yang datang dari satelit ini dibangkitkan oleh jam atom yang ada di satelit. Sedangkan replika kode yang di-generate di dalam receiver GPS itu menggunakan osilator atau jam yang ada di dalam receiver GPS. Nah, kualitas jam satelit dengan jam di receiver itu beda jauh kan ya. Jam satelit itu jam atom, sedangkan di receiver biasanya ya jam quartz yang kualitas tinggi lah mungkin ya. Nah, jadi nanti kita lihat pengukuran waktu tempuh delta T ini masih mengandung kesalahan waktu, yaitu tidak sinkronnya jam satelit dengan jam receiver. Tapi karena di dalam broadcast ephemeris pun ada parameter untuk mengkoreksi jam satelit, sebenarnya yang paling berpengaruh yang masih tersisa di dalam kesalahan jarak yang diukur dengan kode ini adalah kesalahan jam receiver ya. Nah, oleh sebab itu jarak yang ditentukan dengan kode ini dinamakan pseudo range ya. Maksudnya jarak yang semu, maksudnya jarak masih
terkontaminasi dengan kesalahan jam receiver ya. Dan nanti kita lihat besarnya atau berapa besar sih sebenarnya ketidakakuratan penentuan jarak dengan kode ini. Rumus umumnya sebenarnya presisinya lah ya, presisi jarak itu 1% dari lebar code-nya ya, atau panjang gelombang code. Jadi kalau misalnya kan kita tahu si echo 300 meter, jadi 1%-nya 3 meter. Kalau kode P 30 meter, jadi 1%-nya 3 desi ya. Tapi sekali lagi ini presisinya, level noise-nya ya. Tentunya kalau akurasi jaraknya ya nanti tergantung besarnya kesalahan dan bias yang lainnya ya. Misalnya ada kesalahan orbit, nanti kesalahan bias ionosfer, bias troposfer, multipath. Itu juga akan mempengaruhi jarak pseudo range ini maupun nanti jarak dengan fase. Tapi nanti kita lihat, kita pelajari nantilah ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini sebagai ilustrasi bagaimana proses korelasi kode GPS berlangsung dalam receiver. Jadi yang bawah ini yang bergerak, katakanlah ini kode yang datang dari satelit, dan yang di atas ini kode yang dibangkitkan di dalam receiver. Nah, kita lihat di sini yang hijau-hijau ini menunjukkan nilai korelasinya. Jadi begitu dia berimpit, korelasinya maksimum ya. Jadi tentunya ini proses perhitungan waktu tempuh delta T ya dilakukan secara elektronik di dalam receiver ya, yaitu dengan membandingkan sebenarnya dengan menghitung korelasinya. Jadi begitu sinyal diterima dibandingkan dengan replikanya, kemudian dihitung auto correlation-nya ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai auto correlation maksimum yaitu berarti adalah waktu tempuh sinyal ya. Jadi sebenarnya relatif mudah lah ya menghitung delta T ini. Makanya untuk penentuan posisi yang real time biasanya menggunakan data kode ini ya bisa cepat ya. Bahkan kalau kita lihat kan jarak antara satelit dengan permukaan bumi itu kan 20 ribuan kilo ya. Jadi kalau waktu tempuh dalam waktu itu kira-kira 0,067 detik ya. Cepat sekali ya. Nah, sedangkan kode CA ini kan berulang 1 milisecond ya. Jadi setiap saat bisa dikorelasikan ya. Dan juga biasanya kan orang mengamati posisi tidak setiap detik sekali ya. Mungkin kita tentukan posisi, sudah tahu, kemudian mungkin nanti kapan-kapan tentukan lagi gitu ya. Jadi relatif secara elektronis lebih mudah lah ya untuk ditangani. Nah, sekarang coba kita bandingkan antara kode P dengan kode CA ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, kode P ini punya frekuensi atau katakanlah namanya chipping rate ya, yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kode P ini panjang gelombangnya dia lebih pendek ya dibandingkan kode CA. Jadi kalau kode P yang sudah di-encrypt itu PY, panjang gelombangnya 30 meter, kalau CA code 300 meter ya. Nah, karena P-code ini panjang gelombangnya lebih pendek, maka presisi jarak yang diberikan lebih tinggi ya. Kan tadi kita sudah tahu 1% lah dari panjang gelombang. Jadi kalau misalnya dia P-code ini panjang gelombangnya lebih pendek 10 kali, maka nanti presisi jaraknya 10 kali lebih presisi.
Nah, kemudian juga nanti kita lihat karena panjang gelombang atau lebar code-nya ini lebih kecil ya, lebih pendek, maka efek dari multipath yaitu pantulan sinyal kalau terjadi itu akan lebih kecil ya. Jadi sehingga memang kalau kita lihat berdasarkan frekuensinya yang lebih tinggi ini, maka kode P punya potensi memberikan posisi yang relatif lebih teliti. Nah, kemudian kode P ini juga dimodulasikan pada dua gelombang. Maksudnya dia dibawa oleh gelombang L1 dan juga L2 ya. Oleh sebab itu nanti kita lihat efek dari bias ionosfer orde pertama pada jarak ukuran dapat diestimasi ya, ada rumusnya ya. Dan efek ionosfer orde pertama ini justru yang paling besar ya, mungkin 95% dari seluruh total bias ionosfer ya. Jadi ini menguntungkan ya, jadi akan memberikan posisi yang relatif lebih teliti. Kemudian juga receiver kode P ini lebih tahan terhadap jamming ya, dibandingkan dengan receiver kode CA, dan bisa digunakan untuk aplikasi yang berdinamika tinggi seperti untuk pesawat tempur, peluru kendali, survei hidrografi, dan lain-lainnya ya. Tapi memang problemnya dengan kode P ini sekarang kan dengan kebijakan anti-spoofing sudah dirubah menjadi PY code ya. Sehingga kita pihak-pihak sipil ya tidak bisa mengamati kode P ini dan tidak bisa menentukan jarak pseudo range menggunakan kode PY ini ya. Karena memang receiver tidak punya basis data dari struktur kode PY ini ya, kode yang sudah dienkrip ini. Sehingga kalau kita lihat prinsip penentuan jarak dengan pseudo range sebelumnya, ya si receiver tidak bisa mengenerate replika kode karena dia tidak tahu ya. Nah, nanti ini analogi yang sama bisa kalian juga terapkan untuk membandingkan kode-kode GPS yang lainnya ya. Kan ada kode-kode sipil lainnya yaitu L1C, kemudian ada L2C, dan juga ada L5 code ya. Dan untuk militer juga ada M code. Jadi memang yang paling menentukan itu nanti frekuensi atau chipping rate-nya ya. Jadi silahkan aja nanti dipelajari. Ini sebagai contoh saja kita membandingkan dua kode ya. Para mahasiswa sekalian, seperti sudah kita ketahui sebelumnya, sinyal GPS yang dipancarkan dari satelit itu membawa data-data yaitu kode dan navigation message. Dengan kata lain, kode dan navigation message tersebut ditumpangkan di gelombang pembawa dari sinyal GPS dan kemudian bersama-sama merambat dari satelit ke permukaan bumi ya. Nah, dalam konteks komunikasi data ini, proses penumpangan ini namanya proses modulasi. Jadi dengan kata lain, data-data kode dan navigation message ditumpangkan ke gelombang pembawa. Nah, itu proses modulasi. Nah, kemudian di bawah, di ujungnya, nanti di receivernya, data-data tersebut kemudian dikeluarkan ya, dari gelombang pembawa, atau di demodulasi. Makanya kita dulu sering mendengar istilah modem ya. Modem itu perangkat untuk mengirimkan dan menerima data, namanya modem, singkatan dari modulasi dan demodulasi ya. Nah, jadi nanti kita lihat kalau kita menerima
gelombang pembawa yang murni sinusoidal, nah kita tahu dia tidak mengandung informasi. Tapi kalau kita menerima gelombang bentuknya itu sudah tidak sinusoidal murni, maka kita secara cepat tahu bahwa ada data di dalam gelombang pembawa tersebut. Nah, nanti kita lihat dalam proses modulasi suatu gelombang itu ada beberapa parameter yang dapat diubah dalam proses modulasi ya. Jadi untuk menumpangkan data itu parameter mana yang mau diubah ya dari gelombang tersebut. Nah, kita kenal ada yang namanya modulasi frekuensi. Jadi yang diubah itu frekuensinya ya. Kemudian ada yang diubah itu amplitudonya. Namanya modulasi amplitudo. Atau ada juga yang dirubah fasenya ya. Fasenya itu istilahnya di flip saja ya. Fasenya diubah-ubah. Nah, itu namanya modulasi fase. Misalnya kalau saudara dulu atau sekarang lah masih sering dengar radio, kan ada yang gelombang radio pemancar yang FM ya. FM itu berarti frekuensi modulation. Jadi maksudnya stasiun radio tersebut memancarkan data, yaitu data bisa suara penyiar atau lagu, ditumpangkan di gelombang pembawa dengan merubah-rubah frekuensi ya. Ada radio yang namanya stasiun radio AM ya, amplitude modulation. Yang dirubah itu amplitudo daripada gelombang pembawanya. Nah, kalau dalam konteks sinyal GPS, itu data kode dan navigation message itu ditumpangkan dengan mengubah fase. Jadi GPS ini phase modulation, dan nanti juga lebih tepatnya dikatakan binary by phase modulation, karena nanti data yang ditumpangkan itu dikalikan dengan gelombang pembawa, itu tinggal seolah-olah kita merubah-rubah fase ya. Fase itu dibulak-balik saja. Contohnya misalnya di gambar inilah ya. Ini gelombang pembawa sinusoidal murni. Nah, kemudian ini ada kode. Kode itu kan 10, 110 dan seterusnya. Tetapi kalau kita mengalihkan dengan bilangan binary, itu yang 1 itu jadi plus 1, yang 0 jadi min 1. Jadi kalau kita kalikan gelombang yang di atas ini dengan 1, dia tetap ya. Tetapi kalau begitu di sininya 0, berarti dikalikan min 1. Berarti yang puncak jadi di sini menjadi lembah ya. Nah, kemudian kalau dia 1, berarti dikalikan plus 1. Si gelombangnya tetap ya, fasenya. Begitu 0, kita tahu dia dikalikan min 1. Jadi dengan melihat gelombang pembawa yang telah dimodulasi, kita tahu langsung, oh ini plus 1, oh ini dibalik berarti min 1, oh ini tetap berarti plus 1. Nah, di sini ada data biner ya. Jadi kelihatan di sini ya. Ini contoh. Jadi proses penumpangan data kode dan navigation message ke sinyal pembawa GPS itu menggunakan modulasi fase ya, seperti kita jelaskan secara singkat sederhana barusan. Nah, kalau mau lebih ilustratif mungkin semacam ini. Jadi cara menumpangkannya, jadi yang pertama itu sudah lihat gambar di sini ya, navigation message itu masing-masing ditumpangkan di atas kode PY dan kode CA. Ini istilahnya binary to binary modification of codes ya.
Jadi piggyback ditumpangkan, navigation message ditumpangkan di setiap kode. Kenapa dibuat paket begini? Karena nanti receiver yang hanya bisa mengamati kode CA, dia sekaligus dapat untuk mengukur jarak kode CA dan dapat navigation message untuk menentukan posisi satelit ya. Begitu juga kalau misalnya receiver militer yang bisa mengamati kode PY, dia juga otomatis dapat navigation message ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya kode PY dan kode CA yang sudah membawa navigation message ditumpangkan di masing-masing sinyal atau gelombang pembawa. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat kode CA, kode PY, dan navigation message masing-masing ditumpangkan di sinyal L1. Sedangkan di sinyal L2 dia yang membawa kode PY-nya dan navigation message. Jadi ini data, yang di atas ini data, ditumpangkan di atas sinyal L1 dan sinyal L2 kemudian ditransmit ya. Dan ini berlaku untuk blok 1, 2, 2A dan 2R. Nanti untuk blok 2RM, 2F dan blok 3 dan blok 3F ya nanti juga prinsipnya sama tapi yang dibawa jadi tambah banyak ya kode-kodenya. Jadi itu kira-kira ilustrasi sederhananya lah. Nah, kalau kita lihat secara matematis, jadi proses penumpangan itu sebenarnya bisa diformulasikan dengan rumus berikut ya. Jadi misalnya kita lihat di sini ini yang atas persamaan gelombang untuk gelombang pembawa L1, yang bawah untuk gelombang pembawa L2. Nah, nanti kita lihat yang bagian depan ini, suku pertama dari SL1 ini mengacu ke P-code ya. P ini rangkaian kode PY, jadi plus 1 min 1 ini isinya. Kemudian ini data, navigation message ya. Ini frekuensi sinyalnya kan. Nah, kemudian komponen kedua ini CA code. Kemudian di sini data, navigation message, salah satu kita masukin di sini. Dan kemudian di sini frekuensinya. Nah, kemudian kalau di sini gelombang pembawa L2 isinya ya dia ada P-code dan kemudian ada data ya. Data di sini navigation message dan data-data yang lainnya kalau mau ditumpangkan ya tinggal menambahkan di suku atau di dalam data stream itu ya, yang D itu. Jadi sebelumnya itu sebenarnya kita menjelaskan secara visual geometrik saja. Tapi yang dipancarkan oleh sinyal GPS nanti ya muka-muka gelombang yang formulasi matematiknya semacam inilah ya. Jadi itu kira-kira penjelasan secara sederhananya. Dan nanti kalau kita punya L5 ya nanti ada lagi ya. SL5 itu membawa apa saja ya. Kalau sekarang kan kalau di blok yang 3 mungkin nanti L1 itu juga dia rumusnya semakin panjang kan. Dia tidak hanya ada P-code tapi ada CA code, kemudian dia membawa M code juga, kemudian ada L1 C code ya. Jadi lebih panjang lah. Ya nggak masalah lah ya, kode nambah ya nanti tinggal suku di persamaan saja yang nambah ya. Nah, kalau kita lihat secara spektrum ya, nanti ya bisa juga dilihat semacam ini. Kalau kita misalnya melihat osiloskop lah di sinyal ya. Kita lihat ini sinyal L1, nanti di sini ada frekuensi tengahnya ya, 157542 MHz. Kemudian kita lihat di sini ada P-code
dan yang menonjol ini adalah CA code ya. Dan ini yang dikatakan wide spectrum ya. Jadi sinyal itu powernya itu dipecah di dalam satu rentang frekuensi ya. Dan kita lihat memang P-code ini satelit sinyal militer ini memang di-spread di rentang frekuensi yang lebih luas ya. Ini agar sinyalnya ini lebih kuat, jadi susah di jam, di hack ya, karena dia lebih lebar lah ya. Kalau kode CA dia lebih sempit. Nah, ini lebih mudah di jam atau di hack ya, karena frekuensinya kecil kan. Nah, kalau sinyal L2 kita lihat di sini hanya membawa kode P ya. Tapi ini ilustrasi untuk kasus satelit sampai blok 2R. Tapi sudah kita lihat sebelumnya kalau dia untuk blok yang lainnya ya blok 3 misalnya lebih banyak lagi ya sinyal, kemudian akan dia membawa lebih banyak kode ya. Nah, ini hanya ilustrasi untuk membayangkan saja ya bagaimana sinyal GPS tersebut sebenarnya. Nah, kalau saudara punya teman dari elektro atau dari prodi komunikasi ya, bisa ngobrol-ngobrol dengan mereka biar lebih paham ya ininya.